Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam sobat pose semua. Fahri di sini dan Aulia di sini. Selamat datang di Pose Podcast podcast Sharing sharing session Session GDSC. GDSC UIN Jakarta. Nah, biar kita lebih Nah, akrab, biar kenalan dulu kali biar ya. benar-benar Kak. Biar kita lebih akrab gitu ya. Kenalan dulu, aku Aulianisa Agustia. Nah, dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Yang saat ini alhamdulillah diamanahkan jadi core team di bidang non-teknikal sebagai salah satu anggota divisi Partnership and Programs di GDSC UIN Jakarta. Terus di sini aku juga gak sendirian loh, Sobat Pose udah pada tahu belum siapa nih yang bakalan nemenin aku di beberapa menit ke depan? Boleh dong Kak, kenalan dulu. Oke, halo sobat pose semua. Kenalin, aku Fahri sama kayak Aulia dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Yang tahun ini alhamdulillah terpilih jadi lead di GDSC UIN Jakarta. Mungkin buat yang belum tahu nih, GDSC itu apa sih gitu. Jadi GDSC itu singkatan dari Google Developer Student Clubs gitu. Yang mana GDSC ini ya simpelnya gitu merupakan komunitas IT yang dinaungi oleh Google Developers. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, GDSC sendiri itu nggak cuma ada di UIN Jakarta doang nih. Jadi karena komunitas ini di-provide langsung dari Google, jadi GDSC sendiri merupakan komunitas global yang chapternya tersebar di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Jadi hampir di seluruh kampus di Indonesia punya sih GDSC ini. Wah, ternyata GDSC keren juga ya. Jadi secara gak langsung kita tuh udah termasuk bagian dari komunitas global gitu. Yang emang udah dinaungi oleh perusahaan. Yang pasti kalian udah tahu dong sekeren apa perusahaan itu. Oke, sekarang Sobat Pose udah pada tahu kan GDSC itu apa? Nah, di GDSC UIN Jakarta sendiri punya program nih yang namanya Pose, yaitu Podcast Sharing Session. Nah, mungkin kalau sobat pose ngikutin, kemarin GDSC Jakarta kan punya event juga nih yang namanya Tech Talk kan. Nah, kalau di Tech Talk itu kita ngebahas tentang related about teknologi gitu kan. Nah, kalau di pose ini kita bakalan ngobrol seputar non-teknologi. Jadi ya nanti bakal seputar soft skill ataupun bisa juga nanti membahas seputar karir gitu. Kayak yang sekarang kita bahas nanti kan bakalan seputar skill gitu kan. Nah, pada episode pose pada yang pertama ini kita bakalan ngobrol tentang komunitas nih bareng gue star kita yang memang mereka udah experience banget deh di dunia komunitas gitu kan. Mungkin dari sobat pose masih banyak nih yang bingung apa sih komunitas itu, terus gimana apa sih bedanya komunitas sama organisasi, terus gimana cara kita maksimalin kesempatan buat ikut di komunitas gitu kan. Gitu. Oke, Sobat Pose udah tahu kan siapa gestarnya? Nah, langsung aja yuk kenalan lebih lanjut. Mungkin dari Mas Angga nih, boleh. Halo Mas Angga, gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Mas kalau boleh tahu. Panggil aja Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak Ayu. Panggil aja Kak, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Saat ini lagi sibuk. Sejauh ini belum sibuk apa sih? Karena kemarin kan memang bekerja ya di salah satu perusahaan yang ada di Tokyo, Jepang. Cuman kali ini lagi berkesempatan ke Indonesia dan lagi belum ada aktivitas sebetulnya. Jadi masih relax dan ya sejauh ini tidak terlalu banyak aktivitas sih. Oke. Boleh dong Kak kenalan sama Sobat Pose di episode pertama ini. Mungkin kayak nama lengkap atau pengalaman-pengalamannya gitu, boleh di-spill gitu ya. Oke. Ya, salam kenal teman-teman sekalian, teman-teman apa singkatnya GDSC ya, betul ya? Iya, boleh Sobat GDSC Pose. UIN Jakarta. Oke, salam kenal semua. Nama saya Muhammad Angga. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa diundang ya untuk berbagi hal-hal yang mungkin belakangan ini saya sedang menggeluti juga terkait dengan komunitas. Saat ini saya sedang ini menjadi seorang profesional di bidang AI, di bidang teknologi AI ya, artificial intelligence. Nah, anak-anak IT sepertinya tahu ya terkait dengan AI ini, dan ya sebagai profesional di perusahaan teknologi yang ada di Tokyo, Jepang. Dan saat ini lagi membangun komunitas juga nih, komunitas AI yang kebetulan memang saya lihat memang lagi bagus juga iklimnya di Indonesia, dan saya coba bangun komunitas itu.
namanya Komunitas Indonesia AI. Walaupun bentuknya itu startup, tapi memang kemudian juga kita berkomitmen untuk membangun komunitas. Nanti kita akan sharing-sharing lebih jauh lah terkait dengan itu. Wah, Dan keren ya, banget. saat ini domisili di Depok dan ya kurang lebih di samping bekerja tadi sambil mengurus juga kegiatan-kegiatan di komunitas yang arahnya untuk Indonesia yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Gila, keren banget sih emang. Thank you nih Kak Angga udah ngenalin diri nih. Terus juga makasih juga udah nyempetin waktu lah buat jadi gestar di episode pertama kita ini. Nah, selain Mas Angga nih Sobat Pose, ada satu lagi nih gestar kita nih. Nah, langsung aja kita ke Mas Danang. Halo Mas Danang. Halo Fahri, Halo, gimana nih kabarnya Mas? alhamdulillah baik. Agak cukup surprise. Jadi aku kebetulan terakhir pakai Discord dulu waktu pas main. Aduh, kok jadi main ya? Ya waktu pas waktu pas digunakan untuk salah satu judul game. Buat main game ya emang biasa. Iya, buat koordinasi kalau kita mau nyerang bom A atau bom B, loh jadi ketahuan ya. Jadi cukup surprise sama begitu banyak. Kayak aku lihat channelnya, terus bagaimana kalian bikin. Honestly speaking, I'm poking around. Kayak, Wow. ini bisa diginiin, bisa digituin. Probably abis ini aku malah mau nanya-nanya nih sama tim GDSC UIN ya. Waduh. Pengen nanya-nanya, ini kok bisa gini, bisa gitu gitu sih. Gitu. Tadi Oke. pertanyaannya bukan itu padahal ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau apa? Sekarang ini tuh lagi sibuk apa nih Mas? Kemarin kalau lihat lagi sibuk ngurusin Devest juga kan ya? Yes, jadi tadi udah dijelaskan dengan luar biasa sama Fahri dan Nisa ya tentang GDSC. Mungkin aku juga mau cerita sedikit. Kebetulan ada Mas Angga juga. Barusan aku udah add link in-nya Mas, tolong di-approve. Cie. Asik. Maklum, anak komunitas. Siap sangat. Siap. Anyway, jadi untuk di Google sendiri, untuk developersnya, kita ada beberapa komunitas. Yang pertama untuk di student level, kita atau university level, kita ada GDSC, Google Developer Student Club, dan kemudian kita ada GDG, Google Developer Group. Biasanya itu tied sama region, jadi ada Google Developer Jakarta, Surabaya, karena memang awalnya dibentuk seperti itulah ya. Walaupun sekarang akhirnya kan bisa dibilang kita tanpa batas karena online. Kemudian kita juga ada Google Developer Expert. Mereka berisi orang-orang yang memang expert di bidang-bidang tertentu, seperti misalnya di Flutter, mungkin di Cloud, atau di AI tadi yang Mas Angga sempat sebutkan. Mereka biasanya memang ahli di situ, dan kita jadikan rujukan atau jujukan jadi speakers baik yang beginner level, intermediate, atau advance. Seperti itu sih. Kesibukannya adalah memastikan supaya semuanya berjalan dengan baik di Gila, community-community itu. gokil. Ribet banget nih pasti dari GDG terus GDSC kan. Banyak banget lagi kan yang dari chapter-chapternya. Terus boleh Betul. kalian Mas kenalin diri dulu ke Mas Danang tuh. Mas Danang nih siapa sih gitu kan? Ini orang Yes. mana nih kan nggak tahu kan teman-teman Siap. Sobat Pose itu. Boleh kali kenalin Siap. dulu. Nama panggung sebetulnya Dadang Jufri, nama lengkap rahasia lah ya. Ya. Tapi Iya, iya nih. istilahnya long story short, Dadang Jufri itu nama panggilan yang kesannya kayak nama lengkap. Panggilannya biasanya Dan Juf. Aku di Bandung domisilinya. Dulu sempat muter-muter dari kemana-mana, sebetulnya dari Jawa Timur juga. Terus backgroundnya sebetulnya teknik industri, cuman ada kecintaan berlebih sama dunia programming. Hanya saja dulu ya belajarnya dulu C# lah ya, masih bahasa jadul dan nggak bisa ngikutin, perkembangannya cepat banget sekarang. Jadi udah pensiun. Dulu juga pernah punya IT development company, terus berbisnis macam-macam, sampai akhirnya terakhir sebelum dari sini pernah bergabung sama satu itu semacam teknologi hub gitu ya, startup hub. Ada akseleratornya, inkubator, ada pendanaan dan segala macamnya. Hasil kerjasama dari Salim Group yang produksi Indomie, makanan kesukaan kita semua semoga. Jadi sebetulnya dunia lebih banyak di startup, tapi tentu saja startup akan selalu banyak berhubungan dengan developers karena ya kita sangat membutuhkan teman-teman developers buat bangun banyak startup. So far sih itu sih perkenalan singkatnya. Oke, Widi, Mas Danang keren banget ya emang ini gue star yang kita undang tuh bukan kaleng-kaleng ya Sobat Pose. So buat Sobat Pose yang
sampai sekarang nih masih dengerin, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ilmunya ini bakal keren lah, mantap. Oke. Pokoknya udah jangan sampai ketinggalan. Ini ilmunya dari Mas Angga dan Mas Danang sangat luar biasa. Gimana Kak Fahri? Bener kan? Bener banget, Jadi nanti buat sobat pose yang sekarang lagi dengerin secara live, boleh nanti nanya di channel sharing session yang ada di channel teks general chat ya, yang ada di atas tadi aku udah mention. Boleh tanya di situ atau boleh tanya juga di question box yang ada di Instagram story kita di @gdscwinjakarta. Nah, nanti kalau ini udah tayang di YouTube, kalian kalau suka boleh di-like ya podcast kita, terus nanti kasih komen kalau kalian punya ide untuk topik berikutnya atau di episode berikutnya, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Ya. Oke, sobat pose mungkin udah penasaran nih terkait topik yang bakal kita obrolin di sini. Jadi aku mau nanya ke Mas Danang sama Kak Angga tadi ya. Mungkin dari Mas Danang dulu kali ini. Dari Mas Danang sendiri, menurut Mas Danang itu komunitas itu apa sih? Komunitas itu apa? Ini berarti kan perspektif gitu ya, dari pengalaman bisa gitu. Nggak konstekstual. Kalau buat aku sih yang paling penting dari komunitas itu mereka biasanya punya share value. Jadi bedanya organisasi sama komunitas, kalau komunitas kita punya share value yang dimiliki bersama. Kalau organisasi biasanya memang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini kan agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di komunitas tentunya ini kan kalau kayak komunitas GDSC ini tentu terkait pertama sama university-nya di mereka teman-teman berada, dan kedua karena ini Google maka akan selalu terkait dengan Google, apakah produknya dan berbagai macam yang ada di Google. Jadi itu share value-nya. Tujuannya mau kemana terserah. Apakah teman-teman mau belajar, apakah teman-teman mau berkumpul, apakah teman-teman mau sharing-sharing tentang hal-hal yang lain. Yang paling penting share value-nya ada di situ, bisa macam-macam. Sedangkan kalau organisasi biasanya mission vision-nya udah jelas mau kemana gitu ya. Ini agak teoritis gitu ya. tapi biasanya begitu. Dan kalau menurut aku juga di komunitas biasanya dua arah. Yeah. Jadi kita bisa berinteraksi di situ. Harusnya seperti itu ya. Kalau organisasi kan ada hierarki dari mungkin bisa jadi ketua organisasinya sampai ke bawah dan function-function tertentu. Biasanya sih aku mastiin seperti itu. Jadi ada sharing tadi, sharing value, sharing ideals, sama ada interaction. Dua itu sih mungkin nanti Mas Angga mungkin kalau aku ada yang kelewat Mas. Oke, boleh nih tadi dari intinya kan sharing value lah ya kalau di komunitas. Kalau dari Mas Angga gimana nih? Menurut Mas Angga komunitas itu gimana sih? Terus beda nggak sih komunitas sama organisasi gitu kan? Oke, ya. Ini pertanyaan menarik sebetulnya. Jujur kalau waktu saya baca Tor melihat pertanyaan ini pertanyaan yang cukup bikin saya mengernyitkan dahi sebenarnya. Karena memang jawabannya pun memang agak sedikit filosofis tadi kalau kata Mas Danang. Dan ya kurang lebih saya setuju ya dengan apa yang disampaikan Mas Danang, kalau misalnya memang kemudian ini adalah saya melihatnya sebagai sebuah wadah ya, di mana orang-orang yang kemudian memiliki minat yang sama, kebutuhan yang sama, ataupun mungkin juga kepercayaan yang sama seperti itu ya, itu juga kemudian bisa berkumpul di wadah itu yang kemudian bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan sama. Nah, lalu apa tuh bedanya organisasi dan komunitas? Nah, jujur kalau saya melihat pada hari ini definisi keduanya agak cukup ini ya, nggak begitu jelas lah dan tidak disepakati bersama. Dalam arti belakangan ini saya perhatikan komunitas-komunitas yang berkembang di Indonesia tak terkecuali itu pun komunitas yang memang governance-nya sudah cukup baik. Dalam arti memang kemudian ada panitianya seperti itu ya. Ada timnya lah, ada tim komunitasnya sehingga kemudian tim itu yang kemudian bisa mengelola komunitas ini agar bisa terus bertumbuh dan menjamin setiap membernya itu bisa kemudian mendapatkan hal-hal yang memang mereka butuhkan gitu. Dan ya saya lihat belakangan ini memang tren komunitas memang mengarah ke sana ya, walaupun kemudian nggak benar-benar sama dengan organisasi kampus yang kemudian terbatas dari waktu waktu siklusnya ya, siklus organisasi itu kan biasanya kalau organisasi kampus ya mungkin teman juga tahu mungkin ya setahun udah bubar gitu nggak? Iya benar. Setahun bubar gitu kan, lalu kemudian ada regenerasi baru. Tapi komunitas ini semacam apa ya?
wadah yang sifatnya itu lifetime ya. Jadi seumur hidup kita gabung ke komunitas itu bisa gitu. Dan seumur hidup kita bisa mendapatkan manfaat dari komunitas itu juga bisa gitu. Sehingga kemudian komunitas itu menjadi sarana yang unik bagi saya. Saya melihat sebagai sarana yang unik untuk kemudian bisa bertumbuh. Khususnya teman-teman pasca kampus ya. Kalau saya melihatnya pasca kampus itu kemudian ketika terlibat ya di agenda-agenda komunitas itu jadi sarana yang bagus banget. Sana yang bagus banget karena memang kalau bicara organisasi itu khususnya organisasi kampus ya, saya melihatnya di organisasi kampus itu memang ada keterbatasan ini ya, waktu teman-teman kampus kan paling 4 tahun gitu, di organisasi paling ya 2 tahun atau paling lama 3 tahun seperti itu ya, setelah itu udah selesai gitu kan. Tapi komunitas ini menjadi sarana yang betul-betul bisa mendukung karir teman-teman, bisa mendukung soft skill teman-teman, dan juga mungkin ada hobi di sana itu juga bisa sangat mendukung. Saya ngeliatnya itu dari fase mungkin bisa dikatakan organisasi waktu di kampus itu bagus bisa diikuti, tapi setelah itu kemudian komunitas-komunitas yang ada di luar sana itu juga bisa diikuti dan tidak ada batasan ya, tidak ada batasan waktu, bahkan mungkin hari ini dan ruang gitu ya gabung komunitas. Saya tergabung di Machine Learning Tokyo gitu ya. Tapi saya saat ini domisili nggak di Tokyo gitu kan, dan itu nggak masalah gitu loh. Saya tetap menjadi anggota komunitas dan itu juga tidak ada batasan waktu. Mau kapanpun saya sebagai komunitas selama saya masih merasakan manfaat di sana, saya menganggap komunitas itu sebagai hal yang penting bagi hidup saya. Saya ngeliatnya gitu berdasarkan pengalaman saya. Iya, ya benar banget. Bedanya organisasi gitu. Kalau kita kan kuliah gitu kan, pasti ngeliatnya organisasi sekitar kampus gitu ya. Jarang organisasi yang di luar kampus yang memang tumbuh besar gitu. Karena kalau organisasi biasanya kan regenerasi setahun ya udah gitu-gitu aja ngurusin kampus atau jurusannya gitu. Misalnya organisasi jurusan kayak seputar kayak yang dasar kepemimpinan dan lain-lain gitu. Kalau komunitas bakalan dari generasi ke generasi pasti yang minat ke sana gitu kan. Jadi masuk lagi, jalan lagi yang mau jalanin lagi gitu terus gitu. Karena memiliki minat yang sama, ketertarikan yang sama, dan ada value yang didapat dari situ kayak tadi yang dari bilang Mas Danang gitu sih. Mungkin keduanya mungkin sama-sama non profit gitu ya, karena ya sukarela gitu kan, karena sifatnya itu kan sharing tadi kan. Emang kurang lebih kayak gitu sih. Emang bener sih, beda, nggak bisa disamaratakan gitu kan, persepsi orang kan beda-beda. Tapi ya aku setuju sama kedua pendapat Mas Danang sama Kang. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Menurut Mas Angga, Kak Angga dulu deh. Kenapa kan Kak Angga kan udah pernah join ke komunitas dan merasakan nih euforia di lingkungan komunitas. Nah, menurut Kak Angga itu perlu nggak sih kita gabung ke komunitas gitu? Mungkin orang-orang sobat pose di sini atau teman-teman di rumah masih ragu gitu. Ini apaan sih komunitas itu? Maksudnya kita ntar masuk sana mau ngapain gitu kan? Nggak ada tujuan gitu. Beda kalau misalnya kita organisasi kan udah tahu nih ada cutting-cutting misalnya yang udah pernah organisasi, antara divisi ini. Sedangkan di komunitas kita kan nggak tahu gitu kan, nggak mau ngapain. Nah, menurut Mas Kangga sendiri perlu nggak sih kita harus nggak sih gabung ke komunitas gitu? Oke. Ya, kalau pandangan saya terkait dengan ini, tentu kalau misalnya ditanya apakah harus gabung ke komunitas, itu tergantung apakah kemudian komunitas itu dirasa bisa memenuhi kebutuhan ataupun minat ataupun hobi kita. Yang pastikan itu hal itu ada gitu loh. Karena gini, karena memang pada hari ini komunitas itu sudah terlalu banyak banget. Tapi tapi hanya beberapa komunitas yang kemudian bisa berkomitmen untuk bisa memastikan semua member yang tergabung itu bisa sama mencapai tujuannya dari komunitas itu dibentuk. Saya melihat melihat memang kemudian beberapa komunitas yang tidak bisa cukup survive, dalam arti komitmen itu penting ya, teman-teman sekalian, ketika membangun komunitas, komitmen terhadap apa goal dari komunitas itu dan apa alasan kemudian komunitas itu dibentuk, dan berkomitmen dengan itu semua itu tidak sederhana teman-teman. Saya yang ngelit komunitas pun merasa itu tidak mudah, sehingga kemudian kita perlu pastikan apakah kemudian kita bergabung itu di komunitas yang memang dirasa bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa memenuhi minat kita, bisa memenuhi tujuan kita, dan apakah kemudian komunitas ini juga bisa kemudian membantu saya dalam jangka waktu yang mungkin periodenya nggak sebentar gitu ya, misal bergabung komunitas untuk bisa mendukung karir saya sehingga kemudian mungkin periodenya bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, dan saya berharap tentunya komunitas itu bisa survive panjang gitu ya, nggak hanya 2 tahun udah berhenti gitu kan. Nggak sedikit komunitas yang kemudian begitu, sudah 2 tahun berjalan kemudian bubar gitu kan. Nah,
eh, pastikan hal-hal itu ada. Kalau misalnya memang hal-hal itu ada, kalau misalnya kemudian ditanya apakah harus gabung komunitas, saya rasa jawabannya harus. Ya, ketika memang hal-hal itu terpenuhi, menurut saya begitu. Ketika memang itu bisa mendukung teman-teman, kebutuhan teman-teman, minat teman-teman, hobi teman-teman, tujuan hidup teman-teman, maka tidak ada alasan untuk kemudian tidak bergabung komunitas. Pandangan saya gitu. Sepakat banget sama pendapatnya Mas Angga. Kalau dari Mas Danang gimana? Udah jelaskan dengan cukup baik tadi sama Sangga. Kalau harus bergabung, yang paling penting bermanfaat buat teman-teman, dan pastikan kayak apa namanya. Kalau aku soalnya banyak berhutang sama komunitas, jadi kalau boleh jujur aku kan sangat ceria dan cerewet ya. Jadi asli speaking aku orang yang sangat dulu introvert luar biasa. Kalau nonton ke bioskop lebih senang sendiri gitu ya. Menikmati, maksudnya bisa menikmati kesendirian. Kemudian karena satu dan lain hal saat itu aku banyak berwirausaha dan apa namanya kurang berhasil. Terus begitu masuk komunitas ternyata banyak orang yang mau membantu dan di situ untuk pertama kali ngeliat spirit komunitas di mana paid forward lah ya. Jadi buat aku sih aku agak sentimental. Buat aku berkomunitas itu lebih untuk memberi. Dan insya Allah kalau memang itu kan sudah hukum apa namanya hukum universe lah ya. Aku ngomongnya begitu aja biar gampang. Kalau kita memberi, insya Allah nanti pasti akan ada kembalinya juga ke kita. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan juga, insya Allah begitu. Itu sih paling tambahannya. Kita ngasih, kita saya boleh menimpali, itu bagus menurut saya. Boleh langsung Mas. Boleh ya. Itu bagus banget menurut saya ya, pandangan Mas Danang. Kalau misalnya itu memang kita memang perlu mindset untuk memberi ya. Di komunitas itu memang saya ngerasa pun hal yang sama. Ketika kita memberi, hukum alamnya terjadi, teman-teman kalian. Dalam arti ketika kita memberi, kita pasti akan mendapatkan gitu. Semisal kemudian kita berkontribusi untuk berbagi sesuatu gitu ya, dengan berkontribusi waktu, pikiran gitu ya di komunitas, mengadakan program yang kemudian bisa menjangkau banyak orang. Nah itu di saat yang sama ada manfaat yang bisa didapatkan ya, manfaat berupa pengalaman, manfaat berupa networking dan lain-lain yang kemudian itu otomatis aja dapat gitu loh. Bahkan mungkin nggak terencana di awalnya, tapi di akhir masa kepengurusan gitu ya di komunitas saya rasain, oh iya ya ternyata ada manfaatnya juga untuk saya. Jadi memang itu jadi siklus yang bagus banget menurut saya ya, ketika teman-teman punya mindset untuk mau memberi ya dengan berada di komunitas, itu otomatis itu justru benefitnya juga teman-teman dapatkan. Jadi semacam apa ya? Kalau kita mungkin nyebutnya semacam lingkaran setan kalau negatif ya. Kalau yang positif mungkin lingkaran apa ya? Lingkaran kebermanfaatan yang teman-teman ketika memberi otomatis kemudian teman-teman akan mendapatkan. Dan itu terus berputar. Dan itu yang kemudian teman-teman bisa bertumbuh. Dan sesuai dengan judul ini kita ya, judul share kita ya, Grow Your Skills with Community. Dan growing itu teman-teman bisa dapatkan sama di komunitas. Saya sepakat banget dengan statement Mas Danang tadi. Ya, kayak yang kita lakuin sekarang, kita kan memberi itu kan tanpa ada paksaan, niat dari hati dan ikhlas itu kuncinya kan. Kita ikhlas, nanti pasti bakal diganti entah dalam bentuk apa, pasti akan ada balasan dari yang Maha Kuasa gitu kan ya. Emang sepakat juga sih dari ke pendapat dari Mas Danang sama Kak Angga. Oke, boleh lanjut ya. Mungkin tadi kita udah tahu nih beberapa hal tentang komunitas ya. Terus kalau udah join komunitas, emang dapat apa sih? Mungkin Sobat Pose ada yang tahu nih mungkin. Oke, salah satu yang bakal kita dapat biasanya paling sering itu kan mengasah skill. Terus perlu nggak sih ngasah skill itu? Ngomongin skill, mungkin Sobat Pose ada yang belum tahu nih. Mungkin dari tentang perbedaan hard skill dan soft skill ataupun perbedaannya. Mungkin dari Kak Angga nih boleh dijelasin pentingnya hard skill dan soft skill itu. Hard skill dan soft skill ya. Iya, benar. Oke. Perbedaan ya. Mungkin kita lihat dulu definisinya. Kalau hard skill itu memang hal-hal yang terkait skill yang biasanya menunjang untuk karir kita. Misalnya bidang-bidang yang teman-teman geluti saat ini di kampus.
jurusan-jurusan yang teman-teman kemudian ambil di kampus, topik-topik skripsi yang teman-teman kemudian ambil ya di kampus, itu kemudian menjadi hard skill yang itu biasanya bermanfaat untuk karir teman-teman dan bermanfaat untuk kebutuhan kontribusi teman-teman nanti pas ke kampus ya. Secara spesifik untuk di dunia kerja ya, atau industri. Tapi kemudian soft skill itu bicara skill-skill yang mendukung untuk teman-teman menjalankan kehidupan ini secara umum. Misalnya soft skill itu contohnya bagaimana kemudian teman-teman memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada orang ya, kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang seumuran, itu beda ya teman-teman. Ya untuk treatment itu beda dan itu skill teman-teman, skill, tapi itu ada skillnya yang kemudian kita perlu membiasakan, perlu melatih diri untuk bisa itu. Skill communication skill itu contoh dari soft skill yang itu bisa dipakai untuk kehidupan. Atau misalnya time management, bagaimana kemudian teman-teman memiliki waktu 24 jam sehari gitu ya, 7 hari sepekan gitu ya, 4 pekan sebulan gitu, bagaimana kemudian itu bisa di-manage, dikelola dengan baik, dan pastikan itu bisa bermanfaat tentunya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Itu ada skill teman-teman, dan itu perlu dilatih dan itu perlu dibiasakan, dan itu kemudian merupakan skill yang memang dibutuhkan untuk kita menjalani hidup gitu ya, tidak hanya di kampus tapi di pasca kampus, ketika di keluarga, ketika mungkin di tengah masyarakat, skill itu digunakan. Dan skill-skill lain yang kurang lebih yang bisa mendukung aktivitas kita dalam kehidupan ini itu merupakan soft skill. Dan bedanya kalau bisa ditanya bedanya hard skill dan soft skill, itu hard skill tadi ya kurang lebih memang untuk hal-hal yang memang spesifik untuk menunjang karir kita ya, dan di keilmuan yang spesifik seperti IT misalnya salah satunya. Sedangkan soft skill yang bicara terkait dengan general yang bisa kita beraktivitas sebagai individu di tengah masyarakat, dan kita butuh skill-skill itu. Skill komunikasi, skill mengelola waktu, skill leadership seperti itu ya, dan lain-lain itu penting, dan itu semua bisa didapatkan teman-teman dari salah satunya dari komunitas. Oke, kalau dari Mas Angga kan hard skill itu untuk menunjang karir ya, kayak jurusan di kampus mungkin tentang IT. Terus kalau soft skill itu yang mendukung kehidupan gitu ya Kak, kayak leadership, komunikasi. Ya, kurang lebih begitu. Oke, kalau dari Mas Danang gimana nih pendapat dari Kak Angga, apakah sama atau beda nih? Boleh Mas Danang? Ini aku suka nih. Jadi kalau mulai sekarang, kalau ditanyakan ke Mas Angga dulu baru aku. Jadi aku tinggal ngomong setuju. Udah setuju aku. Soalnya Mas Angga kalau ngejelasin itu runtut dan apa? Ya gitu ya. Ya memang menunjukkan kapasitasnya sekali. Tapi kayaknya perlu digilir nanti. jangan. Ya. Jadi aku memang bagian yang hahe-nya ya. Sorry Mas Angga. Cuman bagian ngejoknya. Enggak, aku udah disampaikan udah disampaikan dengan bagus sama Mas Angga. Intinya sih itu. Hard skill sama soft skill dua-duanya penting. Mungkin hard truth yang aku pernah hadapi lah ya, mungkin nggak akan berlaku untuk semua. Basically buat dapetin pekerjaan, terutama itu ya hard skill-nya. Kan hard skill tadi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, yang kira-kira skill yang bisa di-measure lah ya, yang bisa diukur. Kalau soft skill kan, tapi then again, soft skill itu yang akan bikin kamu bisa berkembang di pekerjaan kamu. Awal, oh ya ini bisa mempunyai skill A, B, C, D, sehingga kita terima. Tapi keberlangsungan karir ke depan untuk meningkat, tidak hanya bergantung sama hard skill. In the end of the day, kayak ngobrol sama orang, leadership, bagaimana memposisikan diri, bagaimana berkomunikasi dengan efektif, itu kan juga penting. Dan benar, tadi Mas Angga bilang bisa dilatih. Dan again, kayak aku yang cerewet sekarang ini, tadi aku sangat-sangat pendiam. Kalau masuk ke ruang rame-rame, aku sukanya di belakang-belakang atau mojok-mojok itu. Nah, itu biasanya bisa nemuin aku di sana lah. Yang ketawa ini kayaknya sama ya bro ya? Enggak. Ya gitu lah. Oke, berarti sama lah ya, kayak hard skill buat nunjang karir, terus soft skill itu buat dukung kehidupan atau buat perkembangan diri lah, pengembangan dirinya ya. Oke. Kalau dari Mas Danang nih, skill apa sih yang harus kita punya di zaman sekarang, apalagi di era digital gitu? Atau mungkin skill coding atau skill apa, boleh dijelasin gitu Mas? Harusnya Mas Angga dulu. Cuman kalau kita lihat kan kita kita kan menyongsong ke sebuah, kalau buat aku ya, kita kan menyongsong ke sebuah era AI yang kita belum tahu, tergantung dari regulasi pemerintah, regulasi para negara-negara yang lain untuk memastikan arah kebijakan seperti apa.
Kita juga belum tahu apakah metaverse ini akan menjadi sesuatu atau hanya akan menjadi jargon seperti oh, sensitif ya ngomong gitu ya? Masya Enggak, Allah. santai aja, santai. Aduh, ini direkam lagi. Tapi intinya, maksudnya kita belum tahu itu keberapa gitu lah ya. Istilahnya kan kita kalau kalau teman-teman ngurus berbagai macam urusan birokrasi kan masih fotokopi juga kan. Artinya banyak hal lah, orang data kita aja belum ngesing di mana-mana. Yang paling penting sih kalau buat aku ada beberapa skill yang sudah di mention. Kalau aku mungkin nggak lebih ke hard skill, tergantung passion teman-teman. Tapi kayak critical thinking itu menurut aku salah satu skill yang penting banget. Kemudian kalau aku boleh tambahin, jadi skill bisa ngapain? Apakah teman-teman di perminyakan, mau di di ekonomi, mau di accounting, ditajemin aja, didalemin. Karena in the end of the day kalau kalian expert pasti akan terpakai di mana-mana. Dan kalau mau lihat peluangnya bisa dicari di internet, maksudnya ke depan yang lebih cocok apa, skillnya bagaimana. Tapi aku akan lebih menggarisbawahi hal-hal yang kaitannya sama seni komunikasi, seni leadership, dan hal-hal yang kayak kaitannya tadi critical thinking, berani bertanya kan. Alhamdulillah sekarang mungkin gradually di sekolah beda sama zaman aku dulu ya. Aduh, gue tua ya. Dimana kalau kita nanya salah dikit gitu ya, diketawain teman-teman sekelas. Kalau sekarang kan mungkin 90% lah, nggak 100% kayak dulu. Nggak lah, sekarang kan. Masih di mute. Mau Oh, ketawa masih di mute. Kan oh gitu. online kan kelasnya. Oh gitu. Ketawanya ketutupan dia. Iya juga ya. Cuman maksudnya aku lebih ke situ sih, ke critical thinking, terus communication, dan banyak hal-hal kecil-kecil yang ketika masuk ke beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan internasional yang kita very lacking ya di sini ya. How we communicate things, terus gimana kita kadang-kadang nggak cut to the chase, terus suka ngomong ya kurang, kita kan budayanya masih tidak bicara langsung ya, walaupun di kalangan milenial sama Gen Z harusnya sih udah lebih oke. Aku jadi kemana-mana, mungkin nanti bisa diatur lebih terstruktur jawabannya dari Mas Angga nih. Aku juga pengen. Oke. Kalau dari Mas Danang, Saya setuju. oke boleh Mas Angga. Saya setuju. Oke, ya setuju saya dengan Mas Danang, dan hard skill ya, untuk hard skill silakan nanti bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Dan biasanya kalau teman-teman aktif organisasi, aktif kemudian di komunitas seperti itu ya, dan kontribusi di kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya, hard skill secara umum seperti time management, kemudian communication skill, emotional control, dan lain-lain itu otomatis sama lah kemudian yang bisa didapatkan. Cuma kalau bicara terkait dengan hard skill, ini menurut saya punya pandangan. Saya menawarkan konsep ikigai ya. Kebetulan saya memang lama ya di Jepang, jadi kemudian saya ingin bercerita terkait dengan konsep ini. Konsep ikigai adalah konsep di mana kemudian kita diminta untuk menekuni satu bidang, itu tidak hanya kemudian apa yang menurut kita senang dengan itu. Ya misalnya saya mau ambil kedokteran karena saya suka operasi manusia gitu ya, enggak kayak gitu, enggak hanya sekedar itu teman-teman. Tapi juga kemudian mempertimbangkan kalau misalnya kita lihat di ininya ya, di diagram ikigainya itu ada 4 faktor sebetulnya yang dipertimbangkan. Tapi saya ingin mengajak ke satu faktor yang lain di samping apa yang kita minati. Satu faktor lainnya adalah apa yang kemudian saat ini dunia sedang butuhkan gitu. Karena mau nggak mau teman-teman, pasti di satu titik kita merasa sebagai manusia, kita ngerasa apakah saya ini bermanfaat untuk lingkungan saya, untuk sekitar saya, untuk Indonesia, untuk dunia secara umum. Itu pasti ada pertanyaan itu. Question seperti itu, fundamental question seperti itu pasti ada. Dan itu dijawab di Ikigai. Ketika kita memilih satu bidang, itu memang perlu mempertimbangkan. Sehingga kemudian teman-teman ketika memilih bidang ya yang ingin ditekuni, teman-teman perlu membaca peta yang ada di industri itu seperti apa. Peta demand ya, kebutuhan. Yang ada di industri itu sebetulnya seperti apa. Dan itu memang di industri dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Nah, di sini perlu kemudian teman-teman pintar untuk bisa membaca itu. Apa yang saat ini industri butuhkan di era digital, tentu memang perlu kemudian talenta-talenta di bidang digital. Tentu saya tidak mengecilkan orang-orang humaniora, misalnya orang-orang yang belajar bahasa, orang-orang yang belajar terkait dengan ilmu perpustakaan mungkin ya. Nah, itu mereka tetap kita butuhkan. Tapi kemudian saya berbicara terkait dengan tren hari ini yang memang
serba digital sehingga kemudian talenta digital dibutuhkan. Nah, silakan teman-teman pilih bidang yang memang satu teman-teman senangi, dua juga kemudian memang dibutuhkan oleh Indonesia, dibutuhkan oleh industri, dibutuhkan oleh sekitar kita. Silakan temukan itu dan insya Allah kalau misalnya teman-teman menemukan itu, teman-teman bisa komitmen dengan bidang itu. Gitu, panasnya gitu. Dan itu bicara hard skill ya. Oke, dari Mas Angga nih, tadi kan ada skill-skill yang udah disebutin seperti kayak apa tuh tadi time management, communication, emotional. Terus dari Mas Danang, critical thinking, communication sama leadership. Mungkin banyak yang notice di communication deh. Oke. Terus sama makasih banget Mas Angga udah ngasih apa tadi yang ikigai tadi tentang 4 faktor Ya. itu. Terus salah Dan satunya apa yang ada dua faktor yang belum saya ceritain, nanti boleh eksplorasi sendiri ya. Itu menarik kalau dikaji, itu menarik teman-teman. Tapi saya tadi berbagi dua faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan bidang ya. Oke, yang disenangin sama yang dibutuhin sama dunia gitu ya Mas Angga. Kayak gitu. Ya, dan itu perlu kompromi teman-teman, perlu kompromi, perlu perundungan gitu ya. Dan kalau udah kepilih insya Allah bisa lah mantap dengan itu. Oke. Itu ikigai itu ada kepanjangannya nggak tuh Mas? Atau ada Ikigai artinya itu gitu? Ikigai itu bahasa Jepang. Ikigai itu bahasa Jepang. Artinya? Artinya kurang lebih the purpose of life. Jadi teman-teman kalau bisa mendapatkan tujuan hidup, apa tujuan hidup teman-teman di tujuan dari hidup teman-teman itu memang salah satunya memang itu bisa diturunkan ke konteks kita menentukan karir, kita menentukan bidang yang pengen ditekuni. Ketika memang teman-teman berhasil menemukan ikigai di bidang ataupun di profesi yang teman-teman tekuni, itu insya Allah purpose of life teman-teman jelas gitu. Nah itu kurang lebih gitu. Ikigai itu bahasa Jepang. Oke. Oke. Kalau dari Mas Danang nih boleh skill yang tadi udah dijelasin itu kenapa sih harus ada dalam diri kita gitu? Kayak tadi critical thinking, communication sama leadership kayak gitu. Dari Mas Danang gimana? Kenapa harus ada dalam diri kita? Ya, kenapa ya? Aku juga nggak tahu tuh. Cuman sebetulnya critical thinking ya apa ya? Kan kita harus kritis sama apa yang kita hadapi, dan dengan kita punya critical thinking kita bisa membuat dimanapun kita berada, mau di komunitas, di organisasi, di keluarga, dimanapun, kalau kita punya critical thinking, kita bisa memajukan lah ya arah dari si komunitas ataupun organisasi kita berada supaya ke depan bisa lebih baik karena kita berani berpikir kritis. Hanya saja, critical thinking ini bagaimanapun juga kita hidup di negeri Indonesia di mana komunikasi penting. Akan percuma kita memberikan saran ataupun kritik ketika itu tidak disampaikan dengan baik. Karena ya tadi ya, tanpa komunikasi yang baik, akhirnya pesannya jadi percuma. Orang hanya akan merasa sakit hati atau tidak dijalankan anyway. Padahal kan bukan itu maksud tujuan kita bercritical thinking atau ada hal-hal kritis yang disampaikan itu, sehingga itu penting. Dan berikutnya dalam stage of life kan kita nggak akan selamanya menjadi staff atau yang di bawah misalnya, atau kita nggak akan selamanya menjadi anak. Ada waktunya nanti kita menikah, mungkin memiliki istri atau suami, pasangan hidup, dan memiliki anak juga. Ini kayaknya gue paling tua jadi nggak nyambung ngomonginnya, cuman maksudnya ngerti lah ya. Jadi sehingga one day kita harus mengerti cara leadership, apakah apa namanya, kita lead the way, bagaimana cara mengerti orang dan segala macamnya, karena itu penting untuk melahirkan, pertama kalau keturunan tentu keturunan lebih baik, kalau di organisasi tentunya bisa meregenerasi atau menularkan kepemimpinan itu dan bisa organisasinya jadi berjalan dengan cukup baik lah. Dan semua itu percayalah sama saya, orang yang tidak pernah bisa ngomong ini dulunya bisa dilatih. Oke. Kayak memang udah digariskan gitu kan ya, kalau setiap manusia itu kan adalah seorang pemimpin, utamanya untuk memimpin dirinya sendiri gitu kan ya. Ya, benar. Kalau dari Mas Aga gimana nih? Skill yang tadi udah dijelasin itu kenapa sih harus ada dalam diri kita? Apa ya? Yang mana? Yang hard skill apa yang soft skill ya? Boleh yang time management mungkin, Mas. Time management, oke. Oke. Kalau time management itu memang menurut saya penting banget ya time management itu
Dan memang saya sendiri pun bicara ini, ketika saya bicara penting time management, bukan berarti saya juga selesai dengan ini. Saya pun masih proses untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Seiring perjalanan hidup terus berjalan gitu ya, seiring kemudian saya punya keluarga, punya anak, gitu seterusnya, itu kemudian tantangan untuk time management semakin berat gitu ya. Sehingga kemudian itu memang perlu dilatih, dan momentumnya adalah di waktu mahasiswa ini jadi momentum yang tepat banget menurut saya. Itu bagus banget, dan itu perlu sadar melatih itu gitu. Dan itu penting karena memang waktu adalah resource yang memang tidak bisa ulang gitu. Tidak bisa diulang. Yang sudah terlewat ya sudah terlewat, dan kemudian tentunya kita cuma sesali gitu ya. Dan ya itu penting karena memang resource waktu itulah yang kemudian bisa kita gunakan untuk berkarya, bisa kita gunakan untuk membantu orang ya, bisa kita gunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban kita, memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Di samping satu sisi nggak hanya mahasiswa ya, teman-teman yang nggak hanya mahasiswa kewajibannya, tapi teman-teman punya kewajiban sebagai apa? Sebagai seorang anak. Ya, bagaimana kemudian juga bisa membagi waktu untuk bisa juga kemudian menjaga hubungan baik dengan orang tua dan juga dengan keluarga. Di satu sisi juga kemudian teman-teman punya peran sebagai salah satu peran di tengah masyarakat gitu ya, sehingga kemudian teman-teman ya kalau ada kerja bakti di RT-nya, di RT RW-nya kayak kerja bakti gitu loh. Dan itu memang perlu kemudian alokasikan waktu, karena memang teman-teman as individu itu menjalankan banyak peran, nggak hanya satu peran. Ya sebagai mahasiswa, mungkin mahasiswa pun banyak perannya gitu. Ada yang jadi ketua organisasi, ada yang jadi kemudian asisten lab gitu ya. Ada yang kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial ya. Di samping sebagai seorang anak, sebagai bagian dari masyarakat, yang itu juga perlu diperhatikan. Dan waktu adalah resource yang bisa menjawab ya, untuk bisa menjalankan peran itu dengan baik. Ya, menjalankan peran itu dengan baik, dan itu perlu dilatih. Kebiasaannya kita memang kemudian gagal menjalankan peran, kalau ditelusuri itu memang itu salah satunya adalah gagal kemudian mengelola waktu, sehingga kemudian ya jawabannya ya kurang lebih begitu. Waktu jadi penting untuk dikelola karena memang teman-teman di sini punya kewajiban yang tidak hanya satu ya sebagai manusia, sebagai individu, tapi juga banyak peran yang teman-teman jalani dan banyak kewajiban yang teman-teman jalani, sehingga kemudian time management tidak bisa tidak, itu memang perlu dilatih, dan secara sadar teman-teman harus latih sejak mahasiswa gitu. Jadi yang udah dijelasin tuh emang relate sama kehidupan sekarang sih. Mungkin dari tadi udah dijelasin tentang skill kayak hard skill, soft skill. Pasti udah ada tambahan ilmu lah ya. Ternyata skill itu penting banget, bukan bener gak sih Kak Fari? Iya bener banget. Jadi abang kalau skill itu kan tadi kayak hard skill itu kan buat nanti kita ke industri gimana, bahkan tadi ada insight baru yang personalnya aku dapetin gitu kan, kayak tentang ikiga gitu kan, gimana cara kita memilih yang basically hard skill gitu ya, yang satu untuk kesukaan kita, yang satu untuk industri gitu yang memang sedang tren gitu. Itu insight baru juga gitu tentang hard skill. Terus tentang soft skill gitu kan yang kita dapetin, kalau soft skill itu kan seputar live gitu ya, tentang apa yang kita jalanin, nggak cuma di komunitas aja, nggak cuma di organisasi aja, bahkan kita ke orang tua pun kita kan harus komunikasi gitu kan, gimana cara kita membangun komunikasi yang baik, gimana cara kita memimpin diri kita yang baik gitu kan. Nah mungkin dari tadi kita udah ngomongin nih tentang skill gitu kan, tentang penting atau enggaknya, tentang hard skill dan soft skill. Nah mungkin dari Mas Danang dulu nih, boleh kali kasih tips ke Sobat Pose nih, gimana sih kita bisa memaksimalkan peluang nih dari si komunitas ini supaya dapat resource sebanyak mungkin, kayak tadi kita bisa melatih skill hard skill ataupun soft skill itu tadi. Jadi dari Mas Danang tuh gimana sih cara kita, tips dari Mas Danang gitu yang memaksimalkan untuk membangun semangat ikut di komunitas gitu. Membangun semangat untuk di komunitas. Mungkin akan agak gimana ya? Kalau misalnya kita berkomunitas dan di komunitasnya itu serve our purpose, karena tadi ya kita ada share value dan segala macamnya, tentu kita pasti semangat aja. Harusnya sih begitu ya. Tapi jadi itu lebih ke komunitasnya, dan kalau aku bisa bilang komunitas itu bisa menghadirkan, jadi anggotanya bisa merasa bahwa itu adalah home-nya kita. Dimana kita misalnya bercerita tentang share value kita, misalnya, gue pengen ngomongin programming ini, atau gue pengen ngomongin share value kita di situ, kita bisa dengan enak. Dimana di tempat lain tentunya enggak, karena nggak share value. Mungkin pertama itu. Tapi kalau aku boleh menghimbau, sebetulnya
in life ya. Aku dulu pernah dapat nasihat ini pas zaman aku SMA. Jadi dulu aku main basket, terus kita dilatih fisiknya gitu ya. Dan itu latihan yang paling malesin, udah nggak pegang bola, suruh lari-lari, jongkok sana jongkok sini, naik tangga kayak gitu lah ya. Betis Eh kodam. iya, kan kayak, aduh apa sih ini gitu. Udah nggak ada happy. Cuman ini nasihat dari seniorku. Kan in the end of the day kan kamu bakal ngelakuin itu juga kan? Iya. Ya udah, kenapa nggak kamu lakuin yang terbaik? So, doing your best di kapanpun kalian punya kesempatan itu penting. Ketika kalian berkomunitas, ketika kalian berorganisasi, ketika kalian ngerjain tugas, do your best. Karena akan ada orang-orang yang lihat dan oh iya ya, misalnya Mas Fahri itu kalau dikasih kerjaan tugas apapun dia pasti melakukannya dengan sungguh. Dan itu orang akan ingat sampai kapanpun. Dan misalnya nanti ada kesempatan atau apa segala macam, kira-kira siapa yang bakal teringat? Oh si Fahri aja, soalnya dia bisa dipercaya apa segala macam. Jadi kalau masalah bagaimana berkomunitas dengan supaya apa anggotanya happy ya tadi harus ada share value dan komunitasnya harus bisa menjadi rumah untuk anggotanya. Persisnya gimana? Ya tergantung share value-nya apa lah ya. Cuman kalau buat teman-teman itu sih, please lakukan semua apa yang terbaik di kesempatan apapun yang kalian punya. Aku tahu kadang-kadang kita mager apa segala, hilangkan perasaan itu, hilangkan, aduh untung rugi apa segala macam. Udahlah, lepas. Insya Allah garis itu sudah alam tadi sudah ada hukumnya. Begitu kita ikhlas apa segala macam nggak akan apa hasil dan manfaat itu akan datang. Nggak usah hitung-hitungan, udah ikhlasin aja. Kok jadi kayak tausiah jadi. Tapi Setuju, ya gitu lah setuju. ya. Setuju sama Mas Danang gitu kan. Emang kalau apa ya, in every way itu kita harus ngelakuin do your best gitu ya. Karena kita punya kesempatan itu ya udah lakuin aja maksimalin mungkin. Walaupun nantinya kita gagal itu nggak usah dipikirin. Yang penting kalian udah melakukan yang terbaik dengan apa ya, walaupun hasilnya nanti bukan yang terbaik gitu ya. Karena mungkin gitu kayak tadi karena kan kita di komunitas GDC ini kan Mas di UIN Jakarta gitu kan dari berbagai jurusan gitu ya. Nah kadang tuh orang tuh takut buat mulai buat kenalan gitu kan. Mungkin karena dia introvert kayak Mas Danang dulu sukanya di pojok-pojok gitu kan. Nggak mau gabung, nggak mau mulai ngomong gitu kan. Dan nggak ada yang mau mulai jadi sepi gitu, nggak ada yang komunikasi. Nah mungkin itu kali biar kita membangun sesuatu coba aja mulai dulu gitu kan. Kalau 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 kata apa namanya Oke slogannya dia. sebelah tuh kan mulai aja dulu pasti ada jalan gitu kan ya. Jadi kadang tuh orang memang takut dulu, yang penting do your best gitu. Kalau dari Mas Angga nih gimana nih menurut Mas Angga? Tipsnya gitu buat maksimalkan peluang di komunitas dan cara membangun Hmm. semangat. Oke, memaksimalkan peran di komunitas, yang pertama memang, teman-teman harus berupaya untuk mengenali, komunitas itu sendiri gitu loh. Kadang kita nggak bisa optimal menjalankan, peran kita sebagai apapun perannya ya, sebagai member saja kah, ataupun sebagai, tim pengurusnya kah, itu memang, biasanya nggak engage dengan komunitas. Dalam arti kita nggak paham komunitas ini sebenarnya tujuannya apa. Komunitas ini agendanya ngapain aja, dan kalau misalnya mau engage dengan para member yang lainnya itu kapan, di mana, dan lain-lain. Nah, biasanya semakin teman-teman mengenal dengan baik komunitasnya, nah insya Allah itu peran-peran apapun peran kita itu bisa kita kemudian optimalkan. Tapi juga bisa turut kontribut juga untuk komunitasnya itu sendiri. Dan ya saya pikir itu penting ya. Itu yang paling penting menurut saya, bagaimana kemudian kita bisa memastikan kita mengenal dengan baik komunitas di mana kita tergabung. Sehingga kemudian konsekuensi dari ini adalah ya jangan asal-asalan masuk komunitas, dipertimbangkan dengan baik gitu. Ya, dalam arti ya jangan sekedar asal join gitu ya. Pikirkan dengan matang dan kemudian ya pastikan kemudian kalau sudah bergabung kemudian bisa berkomitmen dengan apapun posisinya, hanya sekedar member ataupun nanti tergabung sebagai tim pengurusnya seperti Aulia dan Fari ya. Nah, itu apapun perannya ya ketika sudah masuk ya optimal di sana gitu. Kalau saya memandang seperti itu, Fari dan Aulia. Oke. Berarti ya kurang lebih apa? Yang penting kita harus bisa kayak tadi bilang kan buat biar biasa semangat dulu kita kenalin dulu nih ini komunitas apa sih gitu kan. Jadi kalau kita udah kenal, makanya kan ada kata-kata kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kenalan dulu biar lebih tahu gitu kan. Kalau udah kenal siapa tahu bisa sayang kan. Gitu. Jadi gitu sobat pose. Gimana ul?
Benar-benar. Nah, makanya tuh kalau kita udah tergabung di dalam sebuah komunitas, kita tuh harus bisa berperan aktif ya dan bisa manfaatin peluang yang ada. Keuntungan pasti banyak lah ya untuk diri sendiri maupun buat lingkungan di sekitar kita. Apalagi kita harus jadi generasi yang bisa berdampak dong pastinya. Ngobrolin keuntungan, pasti sebelumnya punya pengalaman kan ya di dalam komunitas tersebut. Mungkin dari Mas Danang nih, apa sih pengalaman yang didapat dalam komunitas mungkin di Google gitu telah merubah Mas Danang jadi sampai sekarang ini? Gimana Mas Danang? Atau mungkin komunitas sebelumnya gitu ya. Ya. Mungkin komunitas sebelumnya gitu. Wah, jadi kalau tadi kan sempat di-mention masalah di Google, kebetulan aku di sini juga baru sebentar, belum 4 bulan. Walaupun sering bekerja sama dengan beberapa teman-teman di developer group maupun di student club. Kalau aku lihat sih ada satu cerita yang aku pengen sharing banget buat yang jadi SC ya. Boleh dong cerita. Iya, jadi waktu itu, Cie. Ya. Idi. Hujan enggak. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, aku lupa ya, itu zamannya namanya ada program namanya Android Kejar. Jadi semacam bangkit, tapi dulu namanya Android Kejar. Aku nggak tahu persisnya itu dipegang siapa, programnya seperti apa, cuman ada program itu. Dan beberapa dari pesertanya itu kita sempat ada kayak meet up di Bandung. Beberapa pesertanya ada yang datang, terus beberapa kan akan kalau biasanya habis kumpul-kumpul tentu akan ada sisa-sisa yang orang-orang yang masih mau nongkrong yang mau bersosialisasi dan bernetworking dia gitu lah ya. Nah, salah nih beberapa teman-teman di SC saat itu ngobrol-ngobrol-ngobrol dan aku bisa lihat bahwa mereka very helpful. Kita nggak banyak minta bantu, kita nggak banyak nodong, mereka datang dengan apa ya? Dengan tangan terbuka, apa yang bisa dibantu nih mas, begininya apa segala macam. Dan aku ingat saat itu ketika habis makan, aku yang bayarin dan kayak mereka very thankful for that. Aku bilang, ya elah makan gini doang bro, santai lah. Kayak gitu ya. Kebetulan mereka bisa dibilang bukan dari kalangan yang gimana-gimana banget lah. Jadi kesempatan mereka dapat ikut si Android Kejar, bisa jadi DSC, bernetworking dia, itu mereka sangat cherish. Nah, terus fast forward ke beberapa tahun kemudian, aku ketemu mereka lagi dan mereka alhamdulillah ya, maksudnya secara kehidupan udah mapan, udah ada yang nyicil rumah, udah menikah, udah apa namanya bisa beli mobil dan segala macamnya. Dan aku sempat nanya, dari mana nih ceritanya kok sekarang udah iya mas, aku kemarin begini begini. Jadi dari membantu tadi ngobrol apa segala macam dan again tentu harus sesuaikan ya komunitas seperti yang tadi Mas Angga bilang yang cocok dan membawa manfaat dan sesuai sama passion kalian itu apa. Komunitas itu tempatnya kalian bernetwork dan membuktikan diri bahwa kalian tuh bisa. Kalian tuh punya kualitas yang baik secara hard skill maupun soft skill. Dan buktikan diri kalian sebesar-besarnya sehingga nanti banyak kesempatan datang sama mereka. Rata-rata dari mereka di posisi yang sekarang, kerjaan yang sekarang, rezeki yang sekarang, bahkan istri yang sekarang dari mereka itu adalah hasil dari berkomunitas. Apakah ada kerjaan dari rekomendasi si A atau si B yang berasal dari komunitas itu. Jangan jadikan itu tujuan satu-satunya, tapi percayalah bahwa hal-hal seperti itu surprisingly akan datang. Kalau itu yang kulihat dari komunitas Google ya. Dan kalau dari aku sendiri, sebetulnya ketika ada waktu di mana aku memutuskan desain dari pekerjaan yang lama di Jakarta karena ingin bareng sama istri, capek jadi weekend husband kan. Jadi di Jakarta sampai Jumat, terus baru jadi husband di Sabtu sama Minggu doang gitu ya. Nah, kurang happy, akhirnya resign terus mau coba bikin usaha, banyak gagal sana sini dan dibantu sama komunitas. Dikasih tahu, oh nggak gitu caranya, oh begini, oh begitu, dikenalin sama sini, sama situ. Dan karena aku datang itu mereka bantu tanpa hitung-hitungan, itu juga membentuk aku yang sekarang. Kalau dulu jujur, aku orangnya hitung-hitungan. Wah, kalau bisa gue dapet, gue nggak rugi nih, gue nggak gitu-gitu lah ya. Tapi begitu masuk di komunitas, lihat orang-orang yang tulus, itu juga merubah aku. Jadi penting juga ya buat memastikan value-nya komunitas ini mau apa. Kalau dari awal udah ada hitung-hitungan, pasti nanti jalannya komunitas akan seperti itu. Hanya saja aku beruntung masuk komunitas pengusaha pemula yang orangnya baik-baik, akhirnya terbentuk. Sampai sekarang kita bawaannya kayak paying forward aja dulu. Gitu sih.
Gila, keren. Oke. Kalau dari Mas Angga gimana nih pengalaman yang didapat dalam komunitas kayak waktu di Jepang atau di mana tuh gimana sih pengalamannya bisa jadi sampai sekarang ini gitu? Oke. Pengalaman ya. Oke. Ya memang sebetulnya pengalaman komunitas itu memang semenjak lulus waktu tahun 2015 itu memang saya udah tergabung ya ke beberapa komunitas. Misalnya saya sebut aja nggak apa-apa ya, 2015 setelah lulus itu, waktu itu kan saya berkarir sebagai software engineer begitu ya. Dan saya termasuk yang cukup ini juga antusias dengan salah satu bahasa pemrograman JavaScript gitu ya. Saya gabung tuh waktu itu JS, Jakarta JS waktu itu ya. Jakarta JS adalah salah satu komunitas yang kemudian saya sempat juga berada di sana gitu. Dan di samping juga kemudian komunitas-komunitas yang terkait dengan karir saya saat ini ya, seperti machine learning dan data science, termasuk juga AI itu sendiri. Pun ketika di Jepang juga kemudian saya juga turut aktif terlibat di komunitas dan ya eventually saya bikin komunitas gitu ya, untuk Indonesia, yaitu Indonesia AI seperti itu. Dan kalau yang saya rasakan sendiri dari pengalaman berkomunitas, memang yang paling baik adalah kemudian kita bisa melihat banyaknya sosok mentor yang kemudian itu bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi untuk kasus saya menjadi seorang software engineer yang lebih baik gitu ya. Saya melihat kakak-kakak senior waktu itu yang kemudian wah ini dia bisa bisa ini dan bisa itu, punya karya ini, punya karya itu betul-betul menginspirasi kita. Dan inspirasi itu memang didapat, saya banyak sekali menemukan banyak inspirasi ketika memang berada di komunitas. Di situ kemudian saya mendengar cerita mereka, ya bagaimana mereka struggling mempelajari satu teknologi, satu bahasa pemrograman tertentu, dan kemudian saya bisa terinspirasi dengan itu. Di samping juga kemudian saya bisa mendapat peluang untuk berkolaborasi project dengan senior-senior itu, yang senior-senior yang menginspirasi saya itu. Terus saya dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan mereka, yang kemudian itu secara tidak sadar membuat saya bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu, dan sosok-sosok saya itu menurut saya penting. Ya, tentu di kantor ya mungkin kita bisa menemukan sosok-sosok seperti itu. Tapi ada yang beda ketika memang bertemunya di komunitas. Karena kemudian ya walaupun mereka senior, saya ngerasa seperti teman gitu loh, yang kemudian bisa diajak sharing, bisa diajak curhat dan senior saya ini kemudian bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman yang itu bisa kemudian saya bisa bikin keep it up gitu loh. Bisa tetap terus bisa menjadi lebih baik ya di bidang saya. Dan sampai hari ini saya juga menemukan seperti itu ketika memang di komunitas yang saat ini saya ikuti, saya banyak melihat banyak sosok senior ya yang kemudian bisa menginspirasi saya dan ada keinginan untuk kemudian bisa seperti mereka ya di suatu hari nanti gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini memang saya membentuk komunitas ya, namanya Komunitas Indonesia AI, dengan harapan kemudian saya bisa mengumpulkan talenta-talenta yang terampil ya di bidang AI, dan keterampilan itu bisa menginspirasi menginspirasi anak-anak yang lebih muda, anak-anak mahasiswa yang tergabung di komunitas, anak-anak yang baru lulus, baru ngoprek-ngoprek tentang teknologi AI begitu ya, bisa kemudian mendapat inspirasi, oh ternyata orang-orang Indonesia itu bisa loh mempelajari teknologi super canggih seperti AI, seperti blockchain, seperti metaverse. Itu inspirasi-inspirasi itu diperlukan teman-teman. Biasanya kita kan masih skeptis gitu ya. Orang Indonesia masa sih bisa jago gitu ya dengan teknologi abad 21 seperti itu ya. Ternyata banyak gitu loh talenta-talenta yang mampu gitu, dan mereka masih muda-muda sebetulnya. Masih muda-muda, dan ketika berada di komunitas itu inspirasi itu bisa tersebar. Inspirasi itu benar-benar tersebar dan kemudian itu bisa menggerakkan kita bersama untuk bisa bertumbuh. Saya merasakan itu dan saya juga berharap itu ada juga nih di komunitas yang sedang saya bangun, dan ya mudah-mudahan GDSC ini ya itu juga bisa kemudian menyebarkan inspirasi itu sehingga kemudian kita bisa bertumbuh sama-sama. Gitu. Gimana saya gitu yang saya dapetin ya selama kemudian saya terlibat di beberapa komunitas hingga sekarang. Terkadang memang orang Indonesia tuh nggak tahu gitu wadahnya di mana dan kita harus melakukan apa gitu ketika padahal sebenarnya dia punya potensi yang besar gitu kan untuk melakukan sesuatu, tapi kadang nggak tahu nih wadah apa yang tepat untuk menaruh si dia ini gitu kan. Benar.
Oke, langsung dari Mas Angga nih, mungkin bisa di sekalian gitu. Manfaat yang diperoleh dari komunitas yang tadi udah disebutin tuh, udah bisa diimplementasikan kembali nggak ke lingkungan sekitar? Di lingkungan sekitar ya, alhamdulillah sih sejauh ini bisa dikatakan, ya bisa diimplementasi dalam, at least ya untuk diri kita sendiri ya, bagaimana kemudian ketika bertemu komunitas saya berharap saya bisa bertumbuh. Ya salah satunya dengan saya, contribute di sana ya, di komunitas itu contribute, manage juga beberapa program yang kemudian, saya merasakan saya bertumbuh, dan ketika saya semakin bertumbuh dan saya juga semakin, dalam tanda kutip "jago" gitu ya di bidang ini. Misalnya waktu Jakarta JS saya belajarnya, JavaScript gitu ya, dan saya tekuni itu. Waktu di komunitas, machine learning gitu ya, saya semakin mendalami machine learning, dan saya rasakan itu betul-betul bermanfaat, dan semakin kemudian saya, terampil di bidang-bidang ini, dan sangat-sangat kemudian bisa diimplementasi di, karir saya. Bahkan kemudian di, project-project di luar karir saya itu betul-betul terbantu, ya networking-nya ada, ya resource-nya ada, yang, itu juga didapat dari komunitas juga. Dan saya betul-betul merasakan hingga hari ini itu, rasa, manfaatnya itu bisa betul-betul dirasakan, dan bisa diimplementasikan untuk, ini ya, untuk aktivitas-aktivitas saya pada hari ini. Kayak tadi Mas Angga udah bilang ya kayak project-project terus udah bisa bertumbuh sampai sekarang inilah udah jadi head di komunitas Indonesia AI gitu. Kalau dari Mas Danang gimana? Manfaat yang diperoleh dari komunitas sebelum-sebelumnya itu apakah udah bisa diimplementasikan kembali ke lingkungan sekitar gitu? Gimana Mas Danang? Yap. Yang sekarang berarti nggak usah ya? Ya boleh sih. Buat dijelaskan yang mana Maaf, ya mungkin paling maaf, bisa iseng aku. Kalau yang sekarang alhamdulillah karena di hire buat ngerjain ini berarti ya dapat pendapatan. Cuman kalau yang manfaat yang sebelum-sebelumnya yang paling pertama eh secara kedewasaan, karakter, terus hard skill dan soft skill, jujur banyak banyak terbantu di komunitas. Terutama karena tadi kita ada share value ya. Jadinya hal-hal itulah yang kan kita ada kecocokan, akhirnya menganggap itu cara menambah teman lah. Walaupun dulu aku bilang aku orangnya penyendiri, tapi ternyata punya temen enak juga ya. Kok gini ya? Salah maksudnya punya orang yang bisa sharing dengan gaya berpikir yang sama itu asik, dan tentunya tadi ada network, skills juga bisa dibantu di situ karena dulu di komunitas kita pasti bikin acara, bikin pengayaan skills yang terkait sama share value kita. Jadi tentu banyak hal, dan in the end of the day akhirnya at least aku juga jadi terinspirasi untuk sharing hal yang sama, membantu komunitas ini juga tetap terus bertumbuh, dan kita tentunya apa ya pada akhirnya berkembang bersama komunitas. Kalau tadinya aku masuk karena pengen belajar, pengen networking, pengen tanya dan segala macam. Nanti seiring kita bertumbuh juga menjadi lebih baik, akan ada peluang lain. Oh iya, kita mungkin bisa cari anggota tim di situ. Kita bisa mencari resource, kita bisa mencari banyak hal sebenarnya di komunitas. Jadi banyak banget sih yang aku dapetin. Alhamdulillah. Oke, oke. Emang banyak sih manfaat yang diperoleh dari komunitas. BTW Mas Dada, aku juga introvert sih, jadi kayak, wah berarti bisa ya introvert itu kayak keluar dari, tapi masih, ya masih gitulah. Ada satu Oke, obat Nisa yang paling efektif. apa tuh Mas? Join multi level marketing. Wow. Multi level marketing, Jadi pemasaran gitu ya. ya jadi apa namanya? Kalau aku boleh jujur, satu hal yang cukup merubah dari aku yang sangat-sangat pendiam dulu itu karena join namanya multi level marketing. Aku nggak bilang bisnisnya, aku nggak bilang apa-apa. Cuman sebetulnya menurut aku sekolah kepribadian yang paling the best, atau even the best business school ever lah ya. Aku ngambil MBA di ITB, tapi ya menurutku masih kalah daripada si multi level marketing ini karena di situ diajarin cara komunikasinya apa segala macam. Karena itu kan lebih kayak sales gitu ya. Kamu kan menawarkan sesuatu ke orang, membujuk supaya orang mau beli barang kamu kalau di multi level marketing. Aku nggak bilang itu jelek atau buruk, tapi itu melatih aku untuk
berani berbicara sama orang. Dulu tuh kalau aku nggak tahu kalian ada yang mirip kayak gini atau enggak ya. Ketika aku di kendaraan umum gitu ya, perjalanan panjang, aku dari Surabaya dan kuliahnya di Bandung, mau naik kereta atau naik bis, kalau ada orang duduk di sebelah itu yang aku doakan, ya Allah, jangan ajak aku ngomong, jangan ajak ngomong, jangan ajak ngomong. Kayaknya nggak ada yang separah itu ya. Kayaknya nggak ada yang separah itu ya. Bisnis Kenapa apa nih? nih? Kenapa nih? Kayaknya tahu. Biasanya di Bandung gitu, DPR. Gak tahu Ya, beneran. ya gitulah, cuman maksudku nggak harus ditiru, harus berarti besok join MLM, nggak gitu juga maksudku. Cuman dari pengalamanku itu yang membuka, terus akhirnya berani buat ngobrol komunitas. Aku dulu orangnya jujur awkward banget kalau ngomong sama orang itu sering salah bicara. Jadi malah orangnya tersinggung, kalau bercanda nggak pada tempatnya. Itu ternyata butuh apa ya? Jangan begitu dan mengerti kita gitu ya. Oh, enggak, Danang sih sebetulnya memang orangnya awkward aja. Gitu sih. Oke, makasih Mas Danang udah ngasih pendapat, ngasih ini saran lah. Tapi multi level marketing gitu. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol bareng nih, sharing sama Mas Danang sama Mas Angga tentang apa sih komunitas, pentingnya hard skill, soft skill, terus apa tuh tadi? Maksimalin skill ya, maksimalin skill, terus pengalaman dan keuntungan yang didapatkan dari komunitas. Manfaatnya dari tadi banyak banget ya Kak Fari, gimana nih? Iya, jadi memang banyak banget sih ilmu-ilmu yang dari sharing-sharing tadi yang udah disampaikan sama Mas Danang sama Kak Angga, dan nggak kerasa juga ya kita udah 1 jam di sini ngobrolin seputar komunitas tentang skill, dan nggak kerasa juga obrolan kita udah habis nih sampai sini gitu kan. Dan kalau kita lihat nggak ada yang nanya juga, jadi kita lanjut aja bahwa pertanyaan yang belum dijawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya kalian pengen sampaikan, kalian bisa ke text channel di sharing session. Nanti kalian bisa tanya di situ. Nanti boleh tuh tanya di situ. Nanti mungkin kalau Mas Danang atau Kak Angga ada waktu bisa jawab di situ ya. Bisa di tag Mas Danang, tapi nggak usah di spam gitu ya. Cukup tag sekali gitu. Misalnya mau nanya masih hal berkaitan tentang komunitas gitu, boleh tanya di situ. Ntar kan kalian nanya di situ, nanti yang lain juga ngeliat dan jadi tahu gitu kan. Jadi sharing juga. Jadi nanti boleh tanya di situ, dan nanti kalau misalnya Mas Danang atau Kak Angga ada waktu bisa jawab di situ di text channel sharing session yang ada di general chat tuh di atas. Nah, mungkin sebelum aku tutup nih dari Mas Danang dulu, ada closing statement nggak dibuat sobat pose, buat teman-teman yang nonton sekarang dan nanti di YouTube terkait komunitas, skills dan lain-lain lah. Kalau dari aku sih yang paling penting jangan takut berkomunitas. Artinya komunitas sendiri kan cair ya. Kadang kalau aku sih tadi ya, coba aja dulu, masuk aja dulu, aktif lah. Dan tadi yang paling penting adalah pay it forward, dimanapun kalian berada, mau di komunitas manapun, berkontribusilah. Karena percayalah negara ini butuh orang-orang yang berkontribusi. Bukan hanya berretorika atau berpendapat saja, tapi butuh aksi-aksi nyata dari teman-teman. Dan salah satu cara yang paling mudah adalah berkomunitas. Semakin kita bersemangat berkomunitas, orang bisa lihat semangat kalian itu menular. Dan kalau kebaikan sudah menular dan bisa eksponensial, itu bakal keren banget. Dan ingat, nasib negara kita di tangan kalian, sebetulnya. Jadi please bawa negara kita menjadi lebih baik ya. Thank you. Oke, thank you Mas Danang. Dari Mas Angga nih, boleh closing statement-nya? Ya, saya konteksnya berbicara di ini ya, dengan teman-teman mahasiswa. Oke. Ya, untuk teman-teman sekalian yang memang kemudian saat ini masih di masa kemudian ini ya, sedang bertumbuh banget nih, sedang masa-masa produktif gitu ya untuk melakukan banyak aktivitas. Saya sebetulnya sangat menyarankan ya untuk kemudian teman-teman terlibat di wadah-wadah yang memungkinkan dan mendorong teman-teman untuk bisa produktif ya, produktif dalam menjalani hidup ya. Dalam konteks mahasiswa, berarti produktifnya adalah bagaimana kemudian terlibat di beberapa program-program ya, yang itu baik untuk diri teman masing-masing dan juga untuk lingkungan kampusnya seperti itu. Dan ya komunitas adalah salah satu wadah ya yang kemudian bisa dipilih ya untuk bisa memastikan teman-teman bisa terus bertumbuh ya. Tidak cukup hanya kemudian bertumbuh dari mendengar dosen di kampus di ruang kelas gitu ya. Itu bagus loh. Itu saya nggak mengatakan jelek. Tapi saya mengatakan tidak cukup ya. Karena sebagai seorang manusia tadi hard skill, soft skill itu kemudian perlu dikembangkan, dan komunitas menjadi salah satu wadah yang saya lihat efektif sekali
untuk bisa membangun itu. Yang penting teman-teman secara sadar ya, kemudian terlibat di kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas. Dan silakan nanti teman-teman lihat, mungkin 2 tahun 3 tahun berjalan, teman-teman bisa mengambil kesimpulan apa manfaat yang teman-teman dapatkan ya dari komunitas setelah teman-teman turut aktif di sana. Nanti silakan, nanti mungkin Aulia juga Fahri juga bisa share nih yang udah lama juga di komunitas GDSC. Saya rasa sudah mendapatkan banyak manfaat dari komunitas, dan insya Allah teman-teman yang juga kemudian terlibat aktif di komunitas GDSC ini, dan mungkin ada komunitas-komunitas lain yang teman-teman ikuti, insya Allah itu bisa sangat mendukung karir teman-teman, mendukung skill-skill yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk menjalani kehidupan yang yang akan insya Allah masih panjang ya teman-teman ya, masih akan menjalani kehidupan pasca kampus, nanti ketika sudah berkeluarga dan lain-lain, itu bisa komunitas secara tidak sadar itu punya peran ya dalam perkembangan teman-teman sekalian. Kurang lebih itu dari saya, Aulia dan Fahri. Oke, gokil. Emang malam ini keren banget sih. Benar kata Mas Danang, kita jadi tertular gitu semangatnya untuk terus berkontribusi, untuk terus memberikan lah giving gitu kan. Karena the more you give, the more you dapatkan gitu kan. Maksudnya makin banyak kamu kasih, makin banyak yang kamu dapat manfaatnya. Oke, makasih sebelumnya buat Mas Angga, Kak Angga sama Mas Danang yang udah nyempetin nih buat jadi gue star kita di Pose episode pertama ini. Makasih juga buat Sobat Pose yang malam ini udah ngeluangin waktunya buat dengerin obrolan kita secara live nih. Nah, lanjut Aul. Oke. Oh iya, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita ya di @gdsc.uinjkt. Nah, mungkin Sobat Pose nih yang lagi dengerin bisa nih sambil pegang HP, buka Instagram, terus search ketik GDSC.UINJKT. Nah, oke. Terus habis itu udah ada ya Instagramnya GDSC, langsung follow nih. Kalau udah follow, jangan lupa hidupin notifikasinya ya, kayak postingan, mungkin story, video, atau terus dan lain-lain. Biar cepet dapet info dari kita. Terus untuk info event kita yang lainnya mungkin seperti podcast ini yang akan di-upload ke YouTube, bisa tuh di-subscribe YouTube kita, yaitu GDSC Unsar Bidara Jakarta. Dan jangan lupa like kalau suka, terus komen tentang mungkin teman-teman Sobat Pose nih punya ide untuk topik selanjutnya, bisa nih di komen nanti upload kita. Dan yang pasti jangan lupa teman-teman tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap produktif gitu ya. Oke. Terus tadi subscribe udah belum Kak Fari? Subscribe channel kita. Ya, jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu Gratis. Oke. Mungkin kita berdua pamit undur diri, dari Fahri di sini dan Aulia di sini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With GDSC UIN Jakarta, connect, Innovate innovate, and embrace the future. Thank you semuanya.